Halo, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana kita mengerjakan soal bahasa Inggris. Nah, ini yang kalian lihat ini adalah soal bahasa dan sastra Inggris. Kita lihat dari soal ini ya. Kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini yang berbentuk announcement atau pengumuman, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah baca dulu pertanyaannya. Ya, baca dulu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya adalah what is the text mainly about? Nah, kalau diartikan, teks tersebut berbicara tentang. Kalau sudah tahu pertanyaannya, nah baru kita kalau menemukan teks seperti ini, kita harus menggunakan teknik scanning atau skimming ya. Pertanyaannya kan teks itu berbicara tentang apa? Nah, dengan teknik skimming atau scanning, kalian bisa menemukan jawabannya. Dari kelima pilihan tersebut, apakah A. English Debate Competition, B. Interview of School Debating Team, C. The recruitment of school debating team, D. The participant of school debating team, atau E. The establishment of school debating team. Jawaban yang paling mendekati adalah debate. Ada kata kunci debate, berarti jawabannya berhubungan dengan debate. Terus ada permintaan do you fit in the following, berarti apakah Anda cocok dengan persyaratan ini? Datang untuk wawancara. Most debaters. Nah, berarti kemungkinan jawaban yang paling mendekati adalah berbicara tentang the recruitment of school debating team. Jawabannya adalah C. Karena ini ada semacam proses perekrutan anggota debat. Selanjutnya, untuk nomor 17, kita baca dulu pertanyaannya. Why does the writer suggest the student to join the program? Kenapa penulis menyarankan atau mengharapkan siswa untuk gabung ke dalam program? Pilihannya adalah apa? A. It will have positive impacts on their education and jobs. B. It encourages the student to be knowledgeable. C. It motivates the student to be fluent in English. D. It will have effects on their incomes. A. It promotes the school reputations. Kira-kira apa jawabannya? Nah, kalian sama tekniknya dengan menggunakan scanning atau skimming, membaca cepat. Scanning, seperti kita melihat bagaimana cara kerja mesin fotokopi, kita bisa menyekannya. Nah, kata kuncinya lihat ada di kalimat terakhir, point to ponder. Most debaters will succeed in their higher education and career due to their trained personal and communicative skills. Nah, jawaban yang berdekatan dengan kalimat ini adalah it will have positive impacts on their education and jobs. Jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, ini adalah contoh surat pribadi.
personal letters. Ingat, kalian jangan terlalu terpaku dengan teksnya, baca dulu pertanyaannya. Ini tekniknya sama dengan ketika kita mengerjakan soal announcement. Dan begitupun dengan soal surat pribadi, kita bisa mengerjakannya, caranya adalah dengan membaca pertanyaan terlebih dahulu. Why does Bill Jones write the letter? Kenapa Bill Jones menulis surat tersebut? Di situ pilihannya adalah untuk mengharapkan hal-hal baik untuk koleganya atau rekannya. B. To inform his leaving of the office. C. To apologize his mistakes. D. To admire his college. E. To tell his new office. Nah, kalau kita dengan menggunakan teknik skimming atau scanning, kita bisa ketahui jawabannya. Di sini ada kata goodbye. I'm not good with goodbyes. Dia tidak merasa bagus dengan ungkapan perpisahan. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Dia bangga dengan pencapaian yang telah dicapai. Nah, berarti ini semacam ada ungkapan kayak perpisahan, seperti perpisahan. Nah, kira-kira apa yang perpisahan di sini? Nah, jawabannya adalah to inform his leaving of the office. Untuk menginformasikan bahwa dia akan meninggalkan kantor atau pekerjaannya. Jawabannya adalah B. Pertanyaan 19. What has the writer done in the office? Apa yang telah dilakukan oleh penulis di kantor tersebut? Nah, sama tekniknya. Di sini ada kata had the opportunity to coach. Berarti dia itu, coach itu artinya pelatih atau training. Berarti pekerjaannya di kantor tersebut dia sebagai bagian training atau melatih atau pelatihan. Nah, berarti jawabannya adalah having trained the employees. B. Nah, ini untuk soal seperti ini adalah contoh soal recount. Recount biasanya kalimat-kalimatnya menggunakan past tense. Ada work, ada happen, ada change. Tapi di sini tidak ada klimaksnya. Kalau klimaks berarti berhubungan dengan teks naratif. Nah, ini adalah teks recount. Nah, sama tekniknya ini kita harus baca dulu pertanyaannya. What is the writer intend to write the text? Apa maksud dari penulis untuk menulis teks tersebut? Apa maksudnya? Yang A, kita lihat pilihannya, to tell Edison's working experience, untuk memberitahukan pengalaman kerja Edison. B, to tell Edison's teenage years. C,
To describe Edison's difficult time. D. To report Edison's company. E. To expose Edison's life. Nah, kalau kita dengan teknik skimming, membaca cepat, kita bisa lihat jawabannya. Maksudnya apa? Edison kerja untuk perusahaan jalan kereta. Dari tahun 62 sampai 1862 sampai dengan 1868, Edison bekerja sebagai roving telegrapher. Kemudian Edison pindah ke New York City. Kemudian membuka workshop di New York. Edison meninggal di New Jersey tahun 1931. Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, jawaban yang paling mendekati adalah kalau jawabannya E, tidak mungkin. Karena hidupnya terlalu singkat kalau diceritakan dalam satu teks seperti ini. Kemudian kalau misalkan jawabannya teenage, ini juga tidak terlalu mengekspos tentang masa muda Edison. Jawaban yang paling mendekati adalah A. To tell Edison's working experience. Nomor 21. What made Edison give great reputations? Apa yang membuat Edison memiliki reputasi yang bagus? Nah, di sini kan kelihatan. Kalau di sini pilihannya dia pindah ke kota besar di negara, di ibu kota negara. Kemudian dia pekerjaannya dipengaruhi oleh masyarakat modern. C. He invented telegraph. D. He worked very hard. A. He saved a boy's life. Bisa kita lihat bahwa Edison itu kan membuka workshop di New York. Nah, dilihat kalimat terakhirnya. Kenapa dia reputasinya terkenal? Lihat di paragraf terakhir, kalimat terakhir, his invention had truly and profoundly affected the shaping of modern society. Berarti jawabannya adalah his work influenced modern society. Pekerjaannya mempengaruhi masyarakat modern. Jawabannya adalah B. Nah, ini adalah nomor 22 adalah contoh soal yang digaris bawahi atau underline. Bla 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 as well as other printing telegraphs by working out of New York. Paragraf 3. What is the closest in meaning to the underlined phrase? Nah, kalau kayak gini kita harus punya kosakata. Jadi kita harus bisa mengetahui makna lain dari kata yang ditanyakan. Di sini kata yang ditanyakan adalah as well as atau begitu juga. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, nah apa yang kata makna yang paling mendekati dari as well as? Ya, jawabannya adalah D. Dan. However, tidak mungkin. Meskipun juga. Berarti kan ada yang membandingkan. Although, meskipun, despite, meskipun, but, tapi. Nah,
Kalau ini selaras, N. Nah, ini soal nomor 23 sampai 25, ini teks juga. Nah, ini contoh teks prosedural yang sedikit rumit karena teksnya panjang. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, selalu ingat, camkan dalam diri Anda semua bahwa kalau kita ingin mengerjakan soal seperti ini, kita harus baca pertanyaan dulu, jangan dipusingkan oleh teks yang kelihatan panjang. Pertanyaannya adalah, what is the purpose of the writer to write the text? Apa maksud atau tujuan dari penulis untuk menulis teks? Kalau soalnya teks prosedural, berarti tujuannya adalah untuk to tell how. Nah, karena sini pilihannya semuanya to tell how, jadi jawabannya kalau pertanyaan purpose, soal procedural, jawabannya pasti diawali dengan to tell how atau how to do, how to make. Nah, di sini karena to tell how, semuanya to tell how. Nah, kira-kira apa to tell how di sininya? Nah, di sini, have you ever been stuck on the side? Apakah kamu pernah stuck atau macet di samping pinggir jalan dengan ban yang bocor? Apakah kamu mau merubah ban tanpa meminta bantuan? Untungnya, merubah ban tugas yang sangat mudah. Disediakan, kamu bersiap dan mau sedikit berusaha. Oh, berarti di sini tentang bagaimana merubah, pasti prosedur-prosedur tentang bagaimana merubah ban, mengganti ban. Nah, berarti jawabannya adalah ya, to tell how to change a tire. Memberitahukan bagaimana mengganti sebuah ban. Pertanyaan nomor 24. After removing the flat tire, why do we place it under the car? Setelah kita mengganti ban yang bocor, kenapa kita menyimpannya di bawah mobil? Nah, kita harus mencari alasannya. Cari bagian dari nomor-nomor prosedural tersebut yang kenapa kita harus menyimpan ban flat tire tersebut under the car. Nah, kita bisa menggunakan teknik seperti sebelumnya dengan scanning. Nah, di sini ada di nomor 9. Remove the tire berarti ban yang kempes dicopot. Kemudian tempatkan ban yang bocor di bawah kendaraan. Sehingga ketika ada kegagalan dengan kunci tersebut, kendaraan akan jatuh ke ban yang tua sehingga menghindari cedera. Nah, berarti jawabannya adalah to prevent our body from getting hurt. Nomor 25. Find a flat, stable, and safe place to change your tire. You should have a solid level surface that will restrict the car from rolling. Ini berarti kosakata. Kita harus bisa mengetahui makna lain dari kata restrict.
Restrict itu artinya terbatas. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah restrict. Restriction kata benda, restrict kata kerja, restriction kata benda. Artinya restriction berarti batasan, restrict berarti membatasi. Berarti mana kata yang mendekati kata membatasi? Leave kan mengangkat, leave meninggalkan, restore mengembalikan, support mendukung. Berarti yang paling menjawabnya adalah limit. Limit artinya batas. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini adalah contoh naratif juga. Bagian dari keluarga naratif. Ini recount juga. Ini bentuknya seperti company recount. Pertanyaannya, ingat selalu, what is mainly described in the text? Apa pokok utamanya apa ide pokok mungkinnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Apa ide pokok yang diceritakan di dalam teks? Kalau kita lihat teksnya itu menceritakan tentang di sini kalau kita in 1995 Shark Bay was inscribed into the UNESCO. Paragraf keduanya, the only town in the Shark Bay region is Denham. Paragraf tiganya, a closer look in the vast landscape Shark Bay. Oh, berarti ini banyak kata Shark Bay. Lihat kata kuntinya Shark Bay. Shark Bay. Berarti ini menceritakan tentang Shark Bay. Berarti jawabannya adalah tentang Shark Bay. 26 jawabannya B. What makes Francois Peron National Park significant in the tourism? Nah, kita harus mencari tahu nih di teks tersebut apa yang membuat Taman Nasional Francois Peron penting dalam turisme atau wisata. Berarti kita cari itu Francois Nah, di sini Shark Bay Francois Peron National Park is one of the most important wilderness areas in Australia. Nah, berarti jawabannya kenapa penting? Berarti jawabannya adalah apa yang membuat. Oh, berarti kenapa ini penting untuk wisata? Karena di sini Shark Bay itu adalah tempat untuk menjaga spesies yang terancam. Is one of the most important wilderness area in Australia. Oh, sangat penting berarti jawabannya karena untuk menjaga banyak spesies yang terancam. Berarti jawabannya adalah
its role to care for scarce species? Jawabannya adalah C, 28. Further south in Shark Bay, you can walk along one of only two beaches in the world formed entirely of tiny white shells. Paragraf 5. What is the ini sama kosakata entirely artinya sepenuhnya. Berarti jawabannya kalian tinggal lihat aja. Entirely artinya sepenuhnya. Rarely kan jarang, scarcely jarang, frequently rutin, commonly biasanya. Jawabannya yang paling mendekati adalah B, totally sepenuhnya, total sepenuhnya. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya untuk soal-soalnya. Sebenarnya prinsipnya sama. Kalian harus punya kemampuan untuk scanning, skimming, kemudian kosakata. Ini penting dan harus sering-sering dilatih menerjemahkan karena itu kuncinya dalam mengerjakan soal ini. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Jangan lupa di komen, kemudian like. Syukur-syukur di subscribe biar kalian menjadi yang pertama melihat updatean dari video saya dan biar makin semangat untuk subscribe video lagi. Thank you.